سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara dua kaki. Adapun kedua kaki, maka jagalah keduanya agar tidak berjalan menuju ke tempat yang diharamkan. Setengah daripada kekufuran kita atas nikmat kaki yang diberikan oleh Allah, yaitu kita menjalankannya ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Seperti kata beliau, berjalan menuju pintu raja yang zalim. Berjalan menuju pintu raja yang zalim dengan meridai kezalimannya. Jadi ada catatannya, ia berjalan ke tempat raja yang zalim dengan catatan ia ridha dengan kezalimannya. Ridha dengan kezalimannya. Maka berjalannya ke tempat itu adalah haram hukumnya, termasuk daripada maksiat kaki. Jadi dosa batis. Tapi jikalau ia berjalan kepada raja atau para pejabat bukan dengan meridai kemaksiatannya, tapi tujuan untuk memberi nasihat kepadanya, maka ini bukan maksiat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pun juga salah seorang daripada penasehat kerajaan di zaman beliau. Jadi beliau datang ke pintu kerajaan tujuannya untuk memberi nasihat para raja, memberi nasihat para pejabat. Jadi ini tidak perkara yang diharamkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, karena berjalan menuju raja yang zalim tanpa hajat yang sah, tanpa hajat yang sah, dan mendatanginya merupakan maksiat yang besar. Apalagi tujuannya menjilat, ingin berharap mendapatkan pemberian daripada raja tersebut, maka ini adalah perkara maksiat yang besar, kata beliau. Sebab berjalan menuju berarti merendahkan diri dan memuliakan mereka atas kezaliman mereka. Ketika kita menuju ke tempat para raja, ke tempat para pejabat dengan menyetujui kezalimannya, itu pada hakikatnya kita menghinakan diri kita. Kita merendahkan akan martabat kita dan kita memuliakan mereka. Dan ketika kita memuliakan orang-orang zalim, maka kita termasuk di dalam kezaliman. Ketika ia memuliakan orang-orang zalim, maka termasuk ia di dalam kezaliman. Ini masuk di dalam hadis Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh berpaling daripada mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Karena ketika kita datang ke tempat mereka tanpa hajat yang sah, itu pada hakikatnya kita menyetujui kezalimannya. Ini bahayanya adalah seharusnya para pejabat itulah yang datang kepada para ulama, apalagi ulama, dan bukan sebaliknya ulama yang datang kepada para pejabat. Seharusnya pejabat minta nasihat kepada ulama, bukan ulama menjilat kepada para raja. Ini sudah zamannya nih. Maka bila kada mendukung dengan mereka, dipikirkannya ini orang ini kada mendukung lawan unda, awas ada keluar proposal. Dipikirkannya, awas urusan ngalih kan? Ya Rasulullah, sesuai jamun hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitus sultan. Bukan, al-ulama amanatur rasul. Ya Allah, ma lam yukhalitus sultan. Ulama itu adalah amanah para rasul selama mereka tidak bercampur dengan para sultan. Mereka tidak bercampur dengan para pejabat, mendukung kezaliman mereka. Ini kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan maksiat yang terbesar kata ulama adalah mendukung kezaliman penguasa yang zalim. Mendukung kezaliman penguasa yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi ulama yang mendukung tadi. Allah. Ini zamannya sudah di dalam hadis Rasulullah. Raja-raja itu kata Rasulullah di akhir zaman seperti singa, pejabatnya seperti serigala, dan para ulamanya seperti anjing, sedangkan rakyat seperti domba. Sehingga domba itu dikelilingi oleh singa, anjing, dan serigala. Itu di akhir zaman. Jadi ulamanya itu kal-kilab, seperti anjing. Anjing itu orang yang patuh dengan atasan, kilab. Pokoknya binatang yang sangat patuh dengan atasan. Apa ujar atasan? Sudah. Segala hal yang diharamkan halal, segala hal yang dihalalkan haram. Kawa dicari dalilnya. Itu anjing dah. Kal-kilab al-ulama di akhir zaman itu kal-kilab, seperti anjing. Mereka mencari-cari dalil agar sesuai dengan nafsu dan syahwat para penguasa. Dicari-cari dalil agar ia tidak bertentangan dengan para penguasa. Allah. Jadi yang menjadi korban siapa? Rakyat.
Rakyat ini kal ghanam, nangkaya kambing, nangkaya domba. Kemana mereka mengadu kalau ulamanya seperti anjing, kalau para pejabatnya seperti serigala, dan rajanya seperti singa? Kemana hendak mengadu? Itu nasib umat Rasulullah di akhir zaman. Dan ini sudah diceritakan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Maka janganlah kalian, kata Allah, condong kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian itu disentuh oleh api neraka. Jadi mendukung kezaliman itu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam api nerakanya Allah. Mendukung, sekalipun ia tidak melakukan kezaliman, tapi ia orang yang mendukung kezaliman. Termasuk tahun ialah calon ini zalim, kita cucuk sama mendukung. Tahun lain halnya mun kada tahu. Mun kada tahu berarti tempe. Tahun calon ini zalim didukung ya. Kenapa jadi didukung? Dibarisilin amplop ya. Ada tim suksesnya mendatangi ulun seikung orang 500.000. Kami ini di rumah Ba-4 yang mencoblos 2 juta di barisiden. Ya Allah. Bekuyang iman 2 juta tadi, bekuyang iman. Ya Rasulullah, padahal jelas hadis Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan disogok neraka berdua. Ayo juaan sudah. Ulun sering di majelis ilmu seperti ini sering menyampaikan ini, bukan mendukung kepada salah satu calon kada, cuman apabila yang sogok menyogok nih kita barang yang para penuntut ilmu ni kawa menahani. Ulun ada ditelepon oleh salah satu tim sukses calon. Jadi guru murid pian berapa aja? Kira ulun apakah nek? Ya ulun kenapa? Adalah mun 100 ya. Ada aja kita lebih aja pang lagi. Kawalah pian mendata jar. Kena min 1 kah ngarannya? Itu kena 200 berdataan guru aja. Ya ulun kalain aja pian. Kalain aja. Min 1 kalau lah ngar kata-katanya we. Min 1 jar kena dapat 200 beratan kurang ya. Nyamannya bang menyambet kada faham kah lawan hukum Allah. Ini karena jahil nih yang dipandiri guru memberi supan. Jelas mana hadis Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Kurang apa lagi jelasnya? Itu di dalam hukum agama, di dalam hukum pemerintah pun juga dilarang yang ngarannya money politik. Ya kalau lah. Jadi kan usah berkisah hukum agama, yang sudah berkisah hukum pemerintah aja dilarang. Jadi bila ada orang yang membari-bari nangga itu, juaan sudah kita kedosa lagi menerima kasihan yang haram nih masuk ke dalam perut kita. Maka ujar Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang masuk ke dalam tiap-tiap daging yang makan daripada makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Makanya bayar 200.000 aja beguyang iman. Malah ranai guru ajar orang berlima di rumah 5 kali 2 1 juta. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi pangjar menengka ini pangjar kita ialah memang dasar hendak memilih inya. Kemudian ada tim sukses orang tadi
memberi kita, tapi kita dasarnya memilihinya. Nah itu kayak apa itu hukumnya? Tatap juga haram. Padahal kan aja ulun insyaallah memilih sidin, tapi pun kada usah gin diberi ulun sedekah akan aja lawan fakir miskin. Sedekah kan aja ulun pasti memilih sidin insyaallah. Karena ulun gak tuju lawan sidin, tapi mun kawa duit ni sedekah akan aja lawan fakir miskin. Lah. Nggih jar. Kayaknya diambil oleh tim suksesnya. Ya Allah. Yang kada boleh itu ada orang dalilnya nangka itu yang kada boleh itu nangka ini kisahnya nih lah, kita nih diberi orang 200.000 disuruh mencoblos misalnya nomor 3 nih, disuruh misal mencoblos nomor 3, ternyata dicoblosnya nomor 1 itu yang haram. Kada sama ya haram. Ini salah memahami, itu ngarannya khianat. Ujar nih pinanahap itu yang kada boleh. Amun kita disuruh mencoblos nomor 3, kita coblos nomor 3, itu ngarannya amanah, jujur, tetapi haram. Ini yang salah paham gini nih. Masalah hukum sogok menyogok nih nah difahami. Ayo kita barang yang para penuntut ilmu nih yang kawan kayak ini nah. Orang yang kada tahu di ilmunya gak paham sudah. Mbah ada kau juga kita menagurnya lagi. Yang tahu barang kawa mempertahankan hukum Allah. Mun hendak adil gore ini ambil cucuk pada tak anjar bungol lagi. Ada juga nang kayak itu pendapat. Jadi kita kada berdusta jar. Yang si A kita ambil, si B kita ambil, si C kita ambil, kita cucuk enak di ketiganya jar. Itu ngarannya golput. Suara kita kada sah. Allah. Ini nih iman di akhir zaman ini kata Rasulullah nangkaya mengganggam bara api. Nangkaya mengganggam bara api. Bila ditahani hangit tangan. Bila ditimbai hilang iman. Nangkaya bara api tadi Bang. Ya bahari ulun maulah slogan lah di baju ulun ada bahari itu diisi perkumpulan tulah di Darussalam tuh. Ngaran perkumpulannya tuh Gasima, gabung siang malam. Maksudnya itu aja Bang. Jadi tulisannya di belakang itu dalas hangit kada malapas. Padahal maksud ulun di situ iman. Dalas hangit kada malapas. Biar mengganggam tulah hangit tangan kada malapas lawan iman. Biar ganteng barut amun pacangan memakan yang haram baik lapar. Kita harus punya prinsip masalah ini. Makanya istri-istri orang-orang soleh terdahulu ketika suaminya bekerja, apa yang mereka amanahkan kepada suaminya? Wahai suamiku, kami rela hidup dalam keadaan lapar, kami rela dalam keadaan miskin, asalkan engkau jangan membawa rizki yang diharamkan oleh Allah ke dalam rumah kita. Bini orang bahari itu baik nang itu menyambat, tahumlah orang wayah ini. Mereka rela hidup dalam keadaan miskin, tapi berkah daripada hidup dalam keadaan kaya, tapi dipenuhi dengan perkara yang haram. Bisi rumah haram, mobil haram. Kendaraan haram dah habis haram beradaan. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik diisi sepeda tinjak tapi halal. Makan di restoran tapi haram. Baik makan iwak karing tapi halal. Ad-dunya sa'ah, kata Imam Syafi'i, dunia ini hanya sebentar saja. Paling nyamannya tuh anggap dilalawasakan 70 tahun kita hidup, nyamannya seitu tuh Bang sudah. Tapi setelah meninggal dunia, maka kita akan bertemu dengan kehidupan yang abadi yang tidak ada kematian di dalamnya. Ini yang bujur ngaran hidup tulah imbah kita meninggal dunia.
min daril fana ila daril baqa. Maka dunia ini hanya sementara saja. Kata Rasulullah, bersabarlah kalian ketika hidup di dunia, bersabarlah kalian, maka aku kelak akan menunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah. Sabarlah kalian menjalankan perintah Allah, sabarlah kalian di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabarlah kalian di dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Aku akan menunggu kalian di telaga Al-Kautsar, kata Rasul. Nabi menjajakan, sabar ya Nabi, paling 60 tahun. Tegin bu untung mana sudah wah ini bu umur 60 tahun. Paling 50 tahun tu bersabar ya Nabi. Mun pajangan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka bekada usaha. Siapa dah? Mun pajangan dapat 500.000, pajangan masuk neraka, sakitnya bang. Sakitnya bang. Ya Allah ya Rasulullah. Ini kita di para pencoblosan lah. Allah. Allah. Perbuatan itu akan memperbanyak kelompok mereka dan membantu mereka untuk berbuat zalim. Perbuatan demikian, ujar musannifnya lah, itu pada hakikatnya memperbanyak kelompok orang-orang zalim. Apalagi yang umpat nengkene ulama, dan ulama tadi punya pengikut. Ketika si ulama tadi mendukung kepada penguasa yang zalim, pengikutnya apa? Umpat juga. Ini sama halnya membantu mereka untuk berbuat zalim. Man a'ana 'ala syarr kafa'ilih. Siapa membantu di dalam kemaksiatan, maka sama halnya ia melakukan kemaksiatan. Allah. Yang alihailah masalah apalagi politik nih mau kiobian. Ulu ni rancaku didatangi bagian calon-calon ni lah macam-macam. Jor ulun silahkan bertamu lawan ulun, bismillah ulun terima. Karena memang hak orang muslim itu memuliakan tamu, ikramud dhuyuf. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakanlah tamunya. Jadi siapa saja yang bertamu, ulun muliakan. Ulun muliakan. Jadi jangan dipadahkan ulun pendukung si fulan. Ketika inya ada menggambar lawan ulun, ialah kada. Ulun hanya sekedar memuliakan tamu. Dan itu pun juga ulun syarati asal jangan kampanye di majelis. Itu aja. Silahkan bertamu. Silahkan bertamu. Ada salahnya menghadap bertamu itu, ada salahnya. Becalon tuh bang, ada masalah juga. Itu hak masing-masing. Hendak jadi pemimpin, bismillah, ada masalah. Tapi contohlah pemimpin kepemimpinan Rasulullah. Jadi salah satu orang yang kalau ia ingin mencalonkan diri menjadi pejabat publik lah. Maka salah satu niatnya adalah berkhidmat kepada umat. Itu aja. Jadi orang sering memberi nasihat kepada calon-calon dewan atau DPD atau DPR RI inilah. Maka satu aja niatnya jarulun yang sangat penting, melayani umat. Itu aja niat. InsyaAllah kalau ia niat demikian dan seandainya terpilih, maka itu akan menjadi ibadah yang besar. Jadi ibadah mereka para pejabat dengan kita itu beda. Mereka itu lebih afdal mengurus rakyat, mempermudah urusan rakyat, melayani rakyat daripada mereka qiyamul lail.
daripada mereka baca Quran. Jadi ibadah yang terafdal kepada para pejabat adalah melayani rakyat. Itu ibadah yang terafdal. Kada usah modern kayak anak sembahyang duha 8 rakaat ngalih layani aja. Kalau pang kepala desa nilah stop dahulu lah jam 10 udah tutup kantor hendak sembahyang duha. Kada perlu. Layani rakyat, mudahkan umat Rasulullah. Mudahkan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Itu ibadah yang terbesar kepada para pejabat. Hendak sembahyang tahajud kada usah song-songi aja bangun, karena jadi nyaman bila beisukan don segar sudah melayani rakyat. Kada usah bertahajudan. Jadi ibadah kita dengan mereka itu berbeda. Makanya ada cerita di zaman Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Jadi beliau itu salah satu amaliyahnya adalah setiap habis subuh membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 300.000 kali. 300.000 kali. Bayangkan. Mulai habis subuh tuh kira-kira pukul berapa hanya tundong? Hah? Mun jam 11-an tuh dalam tangan para tengah hari sudah. Jadi Sultan ini banyak yang menunggu beliau. Rakyat banyak hendak ingin minta bantuan kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, aku kada kawa diganggu karena ini amalanku hari-hari. Amalanku hari-hari habis sembahyang subuh membaca salawat 300.000 kali. Luar biasa. Kemudian pada suatu hari beliau bermimpi kepada Rasulullah. Dan di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada beliau, wahai Mahmud Al-Gharnawi, jangan lagi engkau membaca salawat kepadaku sampai sebanyak itu. Tugasmu yang paling utama adalah melayani rakyat. Amalanmu yang terafdal adalah mengayomi rakyat, mempermudah urusan mereka, bukan bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Tinggalkan amalan engkau itu, tinggalkan, layani rakyatmu, itu lebih jauh, lebih besar ibadahnya. Nah, lalu kemudian Nabi memberikan salawat kepada Sultan Mahmud Al-Gharnawi dengan salawat. Apabila engkau membaca ini salawat, maka pahalanya sama 100.000 kali. Satu kali salawat engkau baca, pahalanya sama 100.000 kali engkau membaca salawat. 3 kali bulik itu sama. Jadi mun kita baca 3 kali bulik salawat Sultan Mahmud Al-Gharnawi inilah paling sekitar kurang lebih 10 menit lah. 3 kali buliknya lumayan lawasnya. Amun yang bejuju tuh bisa 10 menitan, amun yang cepat paling 5 menitan. Dan ada salawat Sultan Mahmud Al-Gharnawi, dikenal dengan salawat Sultan. Nah, itu bagus benar yang diamalkan. Orang yang membaca salawat Sultan ini itu pahalanya sama, 1 kali membaca salawat Sultan ini sama seperti 100.000 kali membaca salawat. 3 kali bulik. Jadi setelah diajarkan oleh Rasulullah yang demikian salawat kepada Sultan Mahmud Al-Gharnawi, setelah salat subuh beliau membaca 3 kali ini salawat, maka sama 300.000 kali. Maka selebihnya beliau melayani rakyatnya. Melayani rakyat itu ibadah yang terafdal. Nah, sedangkan orang sugih, ibadah yang paling afdal kepada mereka adalah bersedekah. Itu yang menghendak amalan-amalan yang lain kada usah, yang dibanyaki sedekah. Yang dibanyaki sedekah ya. Allah, jangan sampai menjadi orang kaya yang bakhil. Al-bakhilu aduwullah walau kana 'abidan. Orang yang bakhil kata Rasulullah akan menjadi musuhnya Allah sekalipun ahli ibadah. Orangnya ahli ibadah, ahli tahajud, bahkan hafal Quran, bahkan puasa Senin Kamis kada tinggal. Cuman pemalar aduwullah, ia akan menjadi musuhnya Allah. Ia akan menjadi musuhnya Allah.
Was-sakhiyyu habibullah walau kana fasiqan aw jahilan. Sedangkan orang yang pemurah, kata Rasulullah, ia akan menjadi kekasihnya Allah sekalipun ia adalah orang yang jahil dan fasik. Orangnya bungol aja kada tapi alim kada. Ibadah kan kada tapi banyak nangkai orang kada. Artinya sembahyang yang wajibnya aja, puasa yang wajib. Cuman orangnya pemurah luar biasa, ia akan menjadi kekasihnya Allah. Habibullah. Karena setengah ciri daripada para aulia Allah adalah berjiwa pemurah. Jadi ciri wali itu salah satunya pemurah. Kemudian yang kedua ujar Abah Guru, tidak pemarah. Itu ciri wali. Bila ada orang itulah ada dua sifat ini di dalam dirinya, curiga aja bisa jadi waliullah. Orangnya tadi pemurah, yang kedua kada penyarikan. Ciri khas para aulia Allah dua perkara ini. Ma jabalallahu waliyan illa bisakha wa husnil khuluq. Tidaklah Allah mencetak seorang wali kecuali dengan sifat pemurah dan tidak pemarah. Husnul khuluq itu ditafsirkan tidak pemarah. Ada juga aja orangnya pemurah cuma pamamayan benar, lain juga. Atau sebaliknya orangnya baik mana kada pamamayan cuma pamalar mampus, lain juga. Atau kada duanya luput sudah penyarikan pamalar hapulah mau benar hidup. Ini kada usah dikawani kan kada jadi hasil. Panyarikan pamalar, ya Allah, ditambah pulang pangoler, begini lengkap. Penyarikan pamalar pas pangoler orangnya lengkap. Ya Allah. Jadi ibadah yang terafdal kepada orang yang sugi itu bersedekah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian di jalan Allah. Allah menyebutkan terlebih dahulu bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi jangan dihirii orang ialah menyumbang duit tapi inya kada begawi, itu jangan dihirii inya menyumbang duit. Jangan nyaman aja inya kada begawi jar undagian jar mun menyumbang duit handaknya kada begawi, coba pang menyumbang duit ngalih bian menyumbang tuh ngalih sekalipun sugih, karena itu akhlak yang mulia. Wajahidu fi sabilillah, berjuanglah kalian di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian. Ini yang paling nomor satu. Kemudian hanya dengan wa anfusikum, bi amwalikum wa anfu, hanya diri. Orang tuh ada swakada juga begawi cuman bebari-bari, iya itu yang iya. Inya ada yang berjuang melalui harta, ada yang berjuang melalui tenaga, kan masing-masing. Jangan yang harta behiri lawan tenaga. Udah kada aku nyumbang, udah ada tenaga aja. Jangan yang berisi tenaga, jangan behiri lawan orang yang sugih. Udah jangan kada aku begawi, udah ada menyumbang, cuman sorong kada mampu juga. Jadi kedua-duanya itu sebenarnya ada ibadah yang afdal bagi mereka, yang sugih dengan hartanya, yang miskin dengan tenaganya. Pasam nengge ini nih, mau nih akor nih, mau akor. Allah, amun kita saling memahami masalah ini. Orang yang alim, apa ibadah yang terafdal kepada mereka? Yaitu mengajari ummah. Itu yang paling afdal. Aduh sepanjang-panjang wiritan tuh bahasanya Tuan Guru tuh lajari orang, itu yang paling afdal. Melajari orang itu paling afdal bagi orang yang berilmu. Jadi masing-masing punya wirid yang afdal kepada mereka. Terutama para pejabat, maka wirid terafdal kepada mereka adalah memudahkan urusan umat. Dan kita di bintangan mana nih? Kita pejabat lain, batu pulang sugih kada juga. Batu pulang
apa pulang alim kada jua. Jadi berpikir-pikir banyak ibadah enggak itu tak yang mbah banyak sembahyang sunnah, banyak puasa sunnah, banyak membantu dengan tenaga, enggak itu aja lagi caranya. Karena hendak menyumbang duit kada ada, hendak jadi pejabat RT aja kada, apalagi dewan. Hendak alim seorang bongol lalu. Jadi tenaga aja lagi dan dibanyaki ibadah sunnah. Banyak aja lagi ibadah sunnah. Sering-sering membantu orang lain dengan tenaganya. Itu aja lagi. Jadi masing-masing kita ini adalah berjuang di jalan Allah. Ada yang lawan jabatannya, ada lawan hartanya, ada lawan ilmunya, ada lawan tenaganya. Kada guru seberataan menguasai, ya duitnya guru, ya tenaga guru. Ini habis berataan. Misalnya adalah ya malajari sidin juga lengkap ya. Ya guru nasib saja lagi undane. Allah. Allah. Dalam hadis disebutkan khairul umara alladzina yatuna al-ulama wasyarrul ulama yatuna al-umara. Sebaik-baik umara ujar Rasulullah, pejabat, kemudian pemerintah, para raja itu umara. Umara ini sebenarnya kalau di dalam tafsir Sawi itu imamun adilun. Makanya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Siapa gerak ulil amri ini? Ulil amri ini imamun adilun itu ngarannya. Jadi kita taat wajib kepada penguasa ketika ia memang pemimpin yang adil. Kalau ia adalah pemimpin yang adil. Dan ada lagi ulama menafsirkan wa ulil amri ini adalah al-ulama'ul amilin. Jadi kadang-kala kita menafsirkan itulah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Kadang-kala pemerintah itu yang mana? Amun pacangan zalim juga kawalah kita taat. Jadi yang ulil amri di sini tafsirnya imamun adilun, itu yang pertama pemimpin yang adil, atau al ulamaul amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ayo kita taat kepada ulama. Kalau penguasa itu zalim, maka pun kita tidak wajib taat kepada mereka. Jangan menggunakan kezaliman dengan ini ayat. Dengan ini ayat. Wah. Ini tadi bang macam-macam dalil. Jadi wajib mentaati ulama, wajib mentaati pemerintah itu karena dalilnya ati Allah. Pemerintah yang mana? Orang Al-Quran itu bertafsir, ada yang asal arti wara. Man fassara Al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sakahandaknya, maka siap-siaplah, kata Rasulullah, menyediakan tempatnya di dalam api nerakanya Allah. Jadi jangan asal-asal mencari dalil, ada di Al-Quran ya sakahandaknya, tafsirnya ada tafsirnya. Jadi sebaik-baik umara adalah mereka yang mendatangi para ulama. Ini sebaik-baik pejabat, pemerintah, para raja, mereka yang datang kepada ulama. Kemudian dan seburuk-buruk ulama adalah mereka yang mendatangi para umara. Seburuk-buruk ulama, jahat dan ulama ini berarti apabila ia ya'tunal umara, datang menjilat kepada para pemerintah atau para pejabat. Allah, dengan alasan yang kada sah.
dengan alasan yang kada sah. Tapi kita pun juga kada boleh sangka jahat kepada ulama yang mereka itu datang kepada para pejabat. Mungkin mereka punya alasan yang kuat. Kada kawa gitu, sidin tujar, dia datang kepada jahat lalu kada boleh. Kada boleh. Ini gasan kita. Hadis ni na gasan kita, bukan gasan sangka jahat lawan orang kan. Jadi hikmah kita menuntut ilmu itu untuk memperbaiki aib kita, bukan menyebut aib orang. Kalau pajangan menuntut ilmu itu menyambat aib orang, luput daripada tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu itu agar kita bisa memperbaiki aib-aib kita. Karena semakin orang itu menuntut ilmu, semakin nampak aibnya. Semakin nampak aibnya. Jadi ia sibuk memperbaiki aib-aibnya, bukan menyebut aib orang lain. Bukan. Jadi kita jangan sangka jahat apabila ada guru kah, ulama kah datang ke rumah pejabat lalu kita tuduh, oh unda kada hendak lagi lawan guru anu tuh kada hendak lagi. Itu sudah jelas jauh daripada hadis Nabi. Jangan, kalau niatnya bagus, kada tahu bang. Kalau guru tadi menyamburakan anak sidin kah ke sarungan, kada tahu juga. Hus sidin, ampih anak orang tadi. Dan kita kada tahu, terkadang kita ini mudah menghukumkan orang secara zahir, wallahu yatawalla bis-sarair, sedangkan yang paling mengetahui batin seseorang hanya Allah. Nahnu nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawalla bis-sarair. Jadi kita ini terlalu mudah menghukumi orang, terlalu mudah memvonis orang, dan kita tidak mengetahui apa isi hati orang lain. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Dalam hadis disebutkan pula al-ulama umana'ur rusul, ada ibadillah ma lam yukhalitus sultan, fa idza fa'alu dzalik faqad khanu ar-rusula fahdharuhum wa'taziluhum. Para ulama, ujar Rasulullah, adalah orang-orang kepercayaan para rasul. Ulama itu umana'ur rusul, orang-orang kepercayaan para rasul atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, selama mereka tidak bergaul dengan raja atau penguasa. Selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa, tidak berkecimpung dengan mereka, maka titel mereka adalah umana'ur rusul, amanah daripada para rasul. Tapi jar abah guru sekumpul bahari, kecuali ya sidin, ulama itu waliyun min awliyaillah. Kan ada pengecualiannya. Bahari almarhum guru di Mandin telah sidin umpat politik, kalau lah umpat politik sidin. Berapa kali menjadi dewan bah, macam-macam fitnahan orang. Masa tuan guru berpolitik, masa tuan guru nangkai itu, macam-macam. Apalagi pas abah guru menyebutkan tentang masalah ulama yang berkecimpung dengan para pejabat, banyak orang yang fitnah sidin. Padahal maksud abah guru tadi ada peputingannya, kecuali wali almarhum guru Ibad, beliau ikut berkecimpung di dalam dunia politik. Almarhum guru siapa? Anang Jazuli di dunia politik, tapi waliyun min awliyaillah, nyewali. Kita umpat-umpatan, walloh bener jadinya. Kita nih pasca politik jadi walloh. Makanya almarhum guru Ibad waktu beliau menjabat sebagai dewan,
pakaian ulamanya kada dilepas oleh sidin. Tetap pakaian ulama, babulang, bejas, begamis ke kantor dewan almarhum guru ibadah. Allah. Jadi pakaian ulama beliau tidak hilang. Itu hebatnya. Yang memajukan pondok pesantren Darussalam itu ketika berada di zaman kepemimpinan almarhum guru ibadah. Karena beliau dewan itu maju Darussalam, berkat beliau. Jadi ada misi khusus oleh mereka di dalam hal ini. Ada misi khusus. Jadi kita kada kawa yang suudzon, kada kawa. Kalau bina wali orangnya paham ba mun kita ni wallah. Allah. Ya Allah. Maka ujar Rasulullah, apabila ulama itu berkecimpung atau bergaul dengan para penguasa, apabila mereka melakukan itu maka mereka telah mengkhianati para rasul, maka waspadalah dan jauhilah mereka. Waspadalah dan jauhilah mereka. Waspada dan jauhi. Tapi mun kita pacangan kada tahu juan yang kayak apa orangnya, kada usah sangka jahat, kada usah sangka jahat. Nah, lain tahu memang watak orang tadi dah, tu lain bisa dah. Seorang tu kada tahu lawan guru tadi dah, kada usah sangka jahat. Kalau sidin ada misi khusus kada tahu, bisa jadi sidin ditugaskan oleh gurunya memang harus dekat dengan penguasa. Al-Habib Lutfi bin Yahya itu menjadi penasehat presiden sekarang. Kenapa sidin hakun? Karena mun aku sidin kada kesini bahaya. Yang menanggung balanya siapa? Habib Lutfi bin Yahya kan imam, diangkat sebagai imam Sufiyah sedunia, sedunia kada se Indonesia, termasuk ahli tariqah. Allah, kada gampang lah. Jadi kita bila kada tahu kisahnya kada usah bapandir, apalagi kita bungol nih kada paham di ilmu agama, kada usah mengisah orang alim. Kalau binata sumba ya, luhumul ulama sumumun qatilah. Lain pang mun lawan sesama ulang alim ayo hanya mun seorang bungol kada usah gin. Darah daging para ulama itu bagaikan racun yang mematikan. Luhumul ulama sumumun qatilah. Hati-hati. Seorang ni sudah kada alim menyambat orang alim, rasa itu sumbaya. Jadi termasuk daripada maksiat kaki adalah ketika ia berjalan ke tempat para pejabat bukan dengan alasan yang sah. Nah, ini nih yang perlu yang kita jadikan catatan. Nah, setiap orang kan punya alasan. Bisa jadi alasannya itu adalah alasan meninggikan agama Allah. Nah, ini yang kita kada tahu nih. Nah, di sini andaknya husnudzan, baik sangka kita lawan orang tadi. Iya. Karena kita kada tahu alasannya apa. Termasuk dosa batis apabila bukan alasan yang sah. Dan kelak ia akan mempertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Wa tashhadu arjuluhum, yaqulullah di dalam Al-Qur'an, wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di yaumil qiyamah tangan mereka itu berbicara, kaki mereka itu menjadi saksi dengan apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Jadi tangannya yang berpandir, batis yang berpandir. Jadi batis ini kena berpandir, ya Allah. Jadi kada montong lagi. Montong ini apa? Wa nakhtimu ala afwahihim
kami kunci mulut-mulut mereka, kata Allah. Muntung ini dikunci, sudah jadi tangan yang bepandir, batis yang bepandir, ujar batis, ya Allah, pada tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, ulun pernah menandang kepala orang. Batis nih. Ulun pernah menjajak ke tempat yang haram. Ulun pernah masuk kepada para penguasa dengan alasan yang kada baik. Ini batis yang bepandir. Allah. Kalau di dalam tafsir Qurtubi, yang bepandir itu karena paling badahulu anggota tubuh kita yang paling badahulu bepandir itu fakhadul aisar, paha kiri. Jadi paha kiri yang paling badahulu bepandir. Dari seluruh tubuh yang paling badahulu bepandir itu paha kiri. Kira-kira itu yang paling cepat merangsang atau enggak ya, Pak? Paha kiri ini. Dan itu di dalam tafsir Al-Qurtubi. Hanya paha kanan itu belum ke bawah lagi, paha masih. Jadi seluruh anggota, bahkan darah kita, daging kita itu berbicara di hadapan Allah dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mata bepandir, hidung bepandir, rambut bepandir. Ma aneh bener panglah kadang aku dibayangkan biar ngalih mau kita membayangkan innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu aja sudah. Apa yang keluar, apa yang kita lakukan seluruhnya ada catatan detail tentang apa yang kita perbuat. Ada berataan catatannya. Dan kata kelak mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sedangkan lisan kita dikunci oleh Allah. Jadi lisan ini hanya di dunia saja tugasnya. Di akhirat dikunci Allah. Yang bepandir mata, yang bepandir telinga, yang bepandir tangan, yang bepandir parut, yang bepandir kemaluan. Yang di bawah ini bepandir kok kurang lebih ada bibirnya. Namun babinian adalah yang mepandir batis, menbatis ini di mana montongnya? Dan ini Al-Quran yang menyebutkan. Telah berkata Abu Dzar, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dikasih ini, mohon maaf berataan minta ridha, minta halal dunia akhirat.